Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara setelan di Google Form yang versi baru dengan yang versi lama. Ya, di video kemarin ada yang tanya perbedaan terus tampilan seperti apa antara setelan di Google Form yang lama dengan yang baru. Ya, untuk yang baru sekarang Google Form itu setelannya berpindah posisi ya untuk Google Form-nya. Ini saya buka. Ini saya menggunakan dua akun. Yang pertama adalah akun yang Gmail pribadi, yang @gmail.com. Terus yang satunya menggunakan akun yang Google Suite yang dari SMK, maupun yang dari belajar.id juga sama ya. Jadi yang ini adalah, yang sebelah kiri adalah akun Google biasa, @gmail. Kalau yang sebelah kanan adalah menggunakan akun Google Suite. Dan ini untuk posisi setelan atau letak settingan di bagian Google Form, itu ada bedanya seperti ini. Saya coba buka masing-masing form ya, yang ada di Google biasa dengan yang di akun Google Sheet. Oke, perhatikan di sini di bagian atas, nanti untuk yang akun Gmail biasa itu tidak ada setelan di bagian sini, tapi kalau yang menggunakan akun Google Sheet masih ada setelannya. Nah, yang menggunakan akun Gmail biasa itu setelannya pindah ke sini ya. Sini dilihat. Pertanyaan terus jawaban baru setelan. Tapi kalau yang akun Google Sheet cuma pertanyaan dan jawaban saja. Jadi setelannya masih di atas ya, seperti ini. Nah, untuk sebenarnya untuk fungsinya, untuk opsi-opsinya itu sama saja, semua pindah posisi dan pindah tampilan saja ya. Oke, pertama kita lihat di sini di bagian setelan. Kalau yang di versi baru, ini adalah versi baru yang sebelah kiri ya. Di versi baru nanti di paling atas ada tulisan setelan, terus di sini ada jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau di versi yang lama itu ada di menu kuis. Nah, di sini, ya kan? Di sini nanti akan ada menu untuk jadikan ini sebagai kuis. Ya, ini fungsinya sama ya. Jadi untuk menyeting form ini supaya menjadi kuis. Nah, bedanya menjadi kuis dengan form biasa itu kalau dijadikan kuis itu ada atau bisa dibuat nilai masing-masing pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan itu bisa dikasih nilai. Nah, kita jadikan kuis ya seperti ini. Nanti akan muncul beberapa opsi. Nah, di sini rilis nilai atau tampilkan nilai apakah segera atau nanti setelah peninjauan manual. Di sini juga ada ini, rilis nilai ini kan sama setelah pengiriman atau nanti. Ini sama ya, teknisnya sama. Terus kemudian setelah dijawab nanti ada beberapa settingan. Di sini pertanyaan tak terjawab akan ditampilkan apa enggak, jawaban yang benar ditampilkan apa tidak, nilai ditampilkan atau tidak, setiap nomornya nilai poin ya. Jadi poinnya itu berapa. Di sini juga ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar ya, seperti itu. Terus kemudian di sini nilai poin pertanyaan default. Nah, yang di sini ada di sini ya, langsung di bagian setelan. Tapi kalau di yang versi lama itu ada di sini. Di menu yang titik 3, terus kemudian preferensi lah ini. Nah, nanti di sini akan ada nilai poin kuis default. Nah, posisinya di sini. Nah, sekarang itu langsung di bagian setelan sini ya. Di sini untuk preferensinya, nah ini kan nggak ada kan ya? Nggak ada, seperti itu. Oke. Itu adalah posisi yang bagian kuis. Terus kemudian kita lihat ke bawah akan ada menu jawaban. Nah, jawaban di sini adalah untuk respon ya. Nah, di sini ini masuknya ke menu umum. Di sebelumnya itu menu umum. Pertama adalah kumpulkan alamat email. Ini kan sama ya. Ini kumpulkan email sama, yaitu fungsinya untuk mengumpulkan email si pengisi form ya. Terus mengirim salinan jawaban responden. Apakah nanti salinannya itu akan terkirim ke email yang mengisi? Nah, kalau dinonaktifkan ya berarti tidak terkirim ya. Terus bila diminta berarti nanti bisa juga nanti bisa iya bisa tidak. Terus selalu berarti selalu mengirim ke email si pengisinya ya. Nah, di sini juga bisa nanti tanda terima jawaban apakah jika memintanya atau selalu bebas ya. Nanti cuma di sini berarti ada, ini kan cuma 2, kalau di sini ada 3 ya, nonaktif, bila diminta, dan selalu. Nah, seperti itu, ini sama. Terus kemudian izinkan pengeditan respon. Ini berarti di bagian, nah ini, responden dapat, nah ini berarti sama dengan di sini ya. Ini juga sama. Di responden dapat, edit, berarti ini posisinya di sini, sama. Oke. Terus batasi ke 1 jawaban, nah ini, batasi ke 1 jawaban, ini juga sama. Cuma posisinya pindah ya, jika diaktifkan nanti berarti hanya bisa mengisi 1 kali untuk 1 akun emailnya.
Ya, seperti itu. Terus di sini presentasi. Presentasi masuknya ke menu presentasi sama judulnya presentasi. Terus nanti kita lihat dalamannya di sini ada tampilkan status proses. Nah, di sini sama ya. Ini persis sama, tinggal diaktifkan saja. Acak urutan pertanyaan. Nah, di sini juga sama seperti ini. Terus setelah pengiriman formulir, maka akan ada jawaban atau ada pesan ke si pengisinya. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Nah, di sini jawabannya. Misalkan, terima kasih Anda telah mengisi daftar hadir, contohnya ya untuk daftar hadir. Nah, di sini juga sama, ini pesan konfirmasi juga sama, bisa ditulis di sini. Nah, ini pesan konfirmasi namanya, kalau simpan. Oke, terus tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, ini juga sama. Ini ada, fungsinya adalah ketika nanti sudah mengisi, bisa mengisi kembali. Ada link untuk kembali ke awal dengan form yang masih kosongan ya. Terus, lihat ringkasan hasil. Nah, ini berarti kalau misalkan nanti setelah apa namanya? Setelah mengisi itu kan ada ringkasan isian yang diisi oleh teman-teman atau orang lain. Di sini akan ada di bagian nah ini, di bagian umum, ini lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Ini nanti sama seperti ini. Nanti fungsinya sama dengan yang ini ya. Ini dengan yang ini. Oke, sama. Terus kemudian pembatasan. Nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden itu ada di menu presentasi. Nah, ini sama ya. Ini dengan ini sama. Fungsinya adalah untuk supaya nanti ketika nanti ada yang mengisi respon, misalkan ada 10 pertanyaan tapi baru mengisi 8 pertanyaan atau belum lengkap ya. Itu bisa dilanjutkan di perangkat yang lain dengan menggunakan akun yang sama. Misalkan karena koneksi putus di laptopnya, kemudian nanti pindah di HP, itu bisa saja asalkan akun yang digunakan akun yang sama ya. Kalau misalkan mau dinonaktifkan juga bisa. Kalau dinonaktifkan berarti tidak menyimpan otomatis untuk responnya. Biarkan saja ya, biarkan saja aktif, berarti tidak di checklist. Terus kemudian di bagian default itu ada formulir defaultnya. Di sini isinya adalah kumpulkan alamat email secara default. Nah, di sini, nah ini sama saja seperti ini ya. Ini kumpulkan alamat email, ini mau dikumpulkan apa enggak. Terus pertanyaan defaultnya di sini buat pertanyaan wajib diisi secara default. Ini enggak ada ya, kayaknya untuk versi lama. Versi lama tidak ada ya. Dibuat pertanyaan wajib diisi secara default. Jadi ketika kita membuat pertanyaan itu otomatis akan wajib diisi. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan ini kan ada tulisan wajib diisi, ini kan harus di checklist. Kalau misalkan saya buat pertanyaan lagi, nah ini kan, ini wajib diisinya masih tidak aktif. Nah, kalau misalkan tadi di setting supaya wajib diisi, di bagian setelan, terus lah ini, buat pertanyaan wajib diisi secara default, berarti jika diaktifkan, maka setiap membuat pertanyaan itu pasti hasilnya atau ketentuannya adalah wajib diisi. Saya coba ya. Saya tambahkan pertanyaan. Nah, maka di sini otomatis wajib diisi. Ini ya. Nggak perlu kita menggeser lagi. Ketika kita membuat pertanyaan baru, maka otomatis wajib diisi. Nah, tergantung kita saja. Mau wajib atau tidak, atau di setting manual. Nah, biasanya kan tidak diaktifkan ya, seperti itu. Di versi lama ini nggak ada. Di versi lama ini nggak ada. Ini baru berarti. Terus kumpulkan alat email secara default, di sini juga ada. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya tadi di bagian pertanyaan default sama yang ini ya, mengirim salinan jawaban responden. Tadi di sini ada 3 pilihan, tapi kalau di sini cuma 2 tadi. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Sebenarnya secara garis besar perbedaannya itu sedikit ya. Cuma bedanya itu di bagian tampilan saja. Kalau ini adalah di bagian jendela baru, kalau ini di halaman ya, di halaman yang baru. Untuk teknisnya terus cara penyetingannya itu hampir sama. Monggo nanti teman-teman yang sering menggunakan Google Form itu bisa dipahami. Sebenarnya untuk fungsi-fungsinya masih sama, garis besar masih sama, terus bahasanya juga pakai bahasa yang sama ya. Jadi nanti jangan sampai bingung. Ini kok setelahnya jadi kayak gini, itu jangan sampai bingung ya.
Silahkan bisa dipahami, bisa dicoba-coba sendiri untuk menyeting form di Google Form ini. Maka saya kira cukup sampai sini dulu untuk penjelasan video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.